Why are you gay? Di part ini aku mau bahas kenapa seseorang itu bisa memiliki orientasi homoseksual. Oke, perilaku homoseksualnya ada nih, udah ada sejak lama, tapi kenapa gitu? Kenapa orang bisa jadi gay? Nah, ini adalah part 2 di mana di part satunya aku bahas kaum LGBT itu dari mana? Apakah dari kaum Sodom? Di episode pertama itu aku cerita gimana LGBT itu dianggap melawan fitrah, gimana ceritanya Nabi Lut di Al-Quran dari perjanjian lama, dan gimana perilaku homoseksual yang ditemukan di peradaban kuno dan perilaku homoseksual di alam. Yang di part ini aku mau bahas kenapa ada orang gay. Why should someone be gay? Ada yang bilang perilaku homoseksual itu katanya dari sananya, ada yang bilang itu pengaruh lingkungan, malah katanya bisa nular gitu. Nah, mana yang benar nih? Kita cek aja buktinya ya. Penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik merupakan komponen besar dalam menentukan orientasi seksual. Sebuah studi yang melibatkan populasi anak kembar di Swedia rentang usia 20 hingga 47 menunjukkan bahwa ada konsistensi di mana kalau ada salah satu dari sepasang kembar identik yang gay, kemungkinan besar saudara kembarnya juga gay. FYI, anak kembar identik itu berbagi DNA yang sama ya. Kalau faktor genetik, apakah berarti ada yang namanya gen gay gitu, kayak gen homo? Nah, nggak ada ya, maksudnya bukan gitu. Maksudnya bukan ada satu gen penentu gitu. Maksudnya ada pengaruh yang kompleks hasil interaksi genetikanya. Dan kalaupun ada such thing as gay gene ya itu belum ketahuan. Penelitian-penelitian terkini memang menunjukkan bukti bahwa orang dengan orientasi homoseksual itu dari sananya. Perilaku kita itu kan manifestasi interaksi gen kita dan hormon kita ya. So far, begitu penjelasan yang bisa kita andalkan berdasarkan bukti reliable yang sudah diuji dan bisa kita cek hasil penelitiannya. Tapi perlu diketahui bahwa orientasi seksual tuh bukan kalau pasti homoseksual maka akan begitu terus nggak binary gitu kan, ada juga tuh yang fleksibel ya, bisa suka cewek dan atau cowok atau dua-duanya gitu. Yang jelas hormon dan gen memainkan peran besar terhadap orientasi seksual, makanya orientasi seksual nggak selalu bisa kita lihat secara binary tapi as a spectrum. Sampai saat ini belum ada nih konsensus di antara para ilmuwan tentang the exact reason kenapa seseorang bisa develop orientasi seksual hetero, homo, atau bi. Jadi so far jawaban terakurat yang kita punya ya tadi ya, pengaruh genetik dan hormonal. Kalau gitu berarti LGBT penyakit bukan? Ada yang bilang katanya homoseksual itu suatu kelainan, suatu disorder. Ada yang bilang juga kelainan mental. Bisa jadi yang berpendapat kayak gitu pengetahuannya belum updated. Karena gini, WHO punya list nama-nama penyakit yang direview secara reguler berdasarkan hasil riset medis terkini. Nama listnya adalah International Classification of Disease yang disingkat menjadi ICD. Pada tahun 1977 di ICD 9 masih ada tuh homosexuality as a disease yang kemudian dicabut pada tahun 1990, terbit ICD 10 berikut dengan pernyataan sexual orientation by itself is not to be considered a disorder. Penyakit yang tadinya dikorelasikan dengan orientasi seksual juga sedang dalam pengajuan untuk dideklasifikasi atau dicabut karena penelitian terbaru membuktikan beberapa kelainan psikologis yang diajukan itu bukan kelainan ya. Jadi ya udah terbukti ya kalau bukan penyakit, apalagi penyakit menular. Kalau yang dimaksud adalah penyakit menular seksual, ya itu mah bukan risiko eksklusif yang akan dialami orang LGBT aja gitu. Yang heteroseksual sama berisikonya untuk terinfeksi penyakit menular seksual kalau berhubungan seks secara tidak aman. Untuk nentuin apakah perilaku homoseksual itu penyakit atau bukan, tinggal cek aja faktanya dari hasil penelitian terkini ya. Nggak usah menggunakan perspektif moral, karena ngecek penyakit atau bukan kan itu urusan fakta. Bukan urusan moral yang mana nggak akan ketemu kesepakatannya dan nggak jelas nih acuannya. Mau pakai standar moral siapa? Kalau penyakit kan bisa dites. Kalau standar moral mau menangin standarnya siapa? Orang di bumi ini ada 8 miliar, di Indonesia ada 270 juta. Kalau misalnya mau pakai agama yang mana? Ternyata di satu agama pun bisa banyak pendapat. Ya itulah makanya kalau sesuatu yang bisa dibuktikan dengan fakta, jaga di koridor fakta aja nih, nggak perlu didebatin di koridor moral. Apakah perilaku homoseksual bisa disembuhkan? Kan bukan penyakit ya, jadi istilah sembuh tuh nggak tepat. Tapi apakah bisa berubah? Nah itu tergantung karena orientasi seksual itu spektrum di orang A sangat mungkin beda sama spektrum di orang B dan C dan D gitu. Nah katanya kan perilaku homoseksual tuh bisa disembuhkan loh katanya. Nah ada tuh cerita-cerita LGBT menular dan ada juga cerita-cerita tentang LGBT yang sembuh. Nah masalahnya tuh cerita-cerita ini sifatnya anekdotal. Suatu informasi itu dikatakan anekdotal jika berdasarkan dari pengalaman pribadi seseorang
dan tidak bisa dipastikan kebenarannya dan tidak mengacu kepada fakta atau penelitian. Nah, tapi ceritanya ada banyak kok. Nah, nggak cukup banyak nih untuk bisa direplikasi. Supaya informasi yang reliable harus berdasarkan penelitian ilmiah di mana sampelnya dijaga gitu, respondennya dijaga hasilnya. Nah, bener nggak tuh ini cerita kalau misalnya direplikasi hasilnya bisa sama? Tapi kan penelitian bisa salah. Nah, iya, bisa aja salah. Bisa aja karena bias, salah data, variabel nggak terkontrol, dan lain-lain. Tapi kesalahannya itu adalah suatu proses, tinggal dibenerin aja. Yang salahnya bisa dikoreksi oleh peneliti yang lain. Jadi gini ya, proses penelitian secara keseluruhan itu melibatkan peer review, replikasi metode, dan lain-lain yang memang merupakan mekanisme yang dirancang untuk meminimalisir kesalahan dan mendekati pemahaman yang lebih akurat. Justru karena penelitian ilmiah itu bisa salah, itulah yang bikin penelitian ilmiah bisa terus diandalkan. Karena kalau salah, bisa dibuktikan salah, dan jadi bisa dibenerin, akan bisa diuji terus keakuratannya, karena sains itu bukan ilmu yang statis, tapi berkembang terus seiring perkembangan pengetahuan dan teknologi. Jadi akan susah banget buat seseorang untuk memasukkan hasil penelitian ilmiah, karena kalau penelitiannya direplikasi orang lain, terus hasilnya beda, ya akan ketahuan hasilnya salah. Lanjut, berarti LGBT itu akan ada terus dong, kan bukan penyakit yang bisa disembuhkan. Jadi kalau udah suka sama sesama jenis, ya udah bawaannya begitu gitu. Realistisnya iya gitu. Dari sudut pandang biologi, homoseksualitas itu varian orientasi seksual aja, dan varian itu normal. Penyebabnya kan genetik ya, nah terus dari kawin mawin, beranak pinak, akan terjadi variasi genetik melalui reproduksi seksual atau rekomendasi genetik. Maka dari itu akan ada chance, akan terus muncul variasi genetik orang yang punya orientasi homoseksual. Ya meskipun maksudnya nggak akan jadi masalah. Nah, bahkan misalnya pun ya, kalau semua komunitas LGBTQ di dunia ini misalnya digenosida gitu, tetap bakal ada chance akan ada lagi varian homoseksual, karena bisa jadi orang-orang yang heteroseksual juga bawa sifat homoseksual secara genetik. Jadi mau sekeras apapun kita menolak LGBTQ, ya itu mah kita menolak fakta, menolak realita. Mau kita sekeras apapun percaya kalau homoseksual itu nggak ada, nggak alami, dibikin-bikin, lawan fitrah, itu mah denial karena ya kenyataannya ada. Lagian yang namanya hasrat seksual itu sifatnya instingtif ya, kita nggak ngatur nih kita mau pengennya ke yang kayak gimana. Makanya namanya selera seksual tuh bisa macam-macam banget, yang menurut kita seksi, menurut orang lain bisa aja nggak seksi sama sekali gitu. Karena persepsi kita terhadap apa yang seksual itu instingtif. Kalau menurut kamu gimana nih? Atau menurut pengalaman kamu gimana nih? Apakah preferensi selera seksual itu dari sananya atau belum? Boleh tulis di kolom komentar ya. Aku mau lanjut lagi ke pas selanjutnya. Untuk ngerangkum part 1 dan 2, aku mau ngebahas tentang yang mana cerita dan yang mana realita tentang LGBT, dan bagaimana persepsi kita terhadap realita mungkin saja mengalami distorsi karena cerita. Sampai ketemu di part 3.